Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tema yang keenam, subtema yang kedua, pembelajaran yang kesatu. Kita akan belajar bersama dalam materi muatan bahasa Indonesia yaitu kata baku dan kata tidak baku, serta kita dapat membuat kalimat efektif. Mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian dapat mengkategorikan kata baku dalam isi teks bacaan. Lalu yang kedua, dapat menentukan kalimat efektif dalam isi teks bacaan. Dan yang ketiga, kalian dapat menyusun kalimat menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kata baku ini merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya ciri dari kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keempat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme atau kata-kata yang berlebihan, misalnya agar, supaya bagus hasilnya. Jadi ada dua kata nih, ada agar dan supaya. Baik, selanjutnya penggunaan kata baku. Kata baku ini digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi. Misalnya saja surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik, atau yang lainnya. Nah, beberapa contoh penggunaan kata baku. Yang pertama, pembuatan karya ilmiah. Yang kedua, pembuatan surat resmi. Yang ketiga, pembuatan laporan. Yang keempat, pidato kedinasan. Dan yang kelima, pembuatan surat lamaran kerja. Nah, selanjutnya, setelah tadi kata baku, kita harus tahu kata tidak baku. Kata tidak baku ini yaitu kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Dan kata baku juga ini memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah, baik dalam penulisan maupun dalam pengucapan. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari kata tidak baku. Yang pertama, dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, terkontaminasi atau rancu. Dan yang keempat, banyak digunakan dalam bahasa gaul atau percakapan sehari-hari. Nah, penggunaan kata tidak baku ini, kata yang tidak baku sama seperti yang tadi sudah disampaikan, biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Misalnya saja ketika seseorang berbicara kepada teman, keluarga, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku antre, ternyata kita lebih sering bacanya antri. Kata baku bus, kita lebih sering mengucapkan bis. Kata baku capai, tidak bakunya capek. Kata baku dakwah dengan huruf K, kata tidak bakunya dakwah dengan penggunaan koma di atas. Lalu kata baku ijazah dengan penulisan huruf Z, kata tidak bakunya ijazah dengan huruf S. Selanjutnya kata baku influenza, ya ini penyakit menggunakan Z. Kita sering mengucapkan kata tidak baku influenza-nya yaitu dengan huruf S. Selanjutnya yaitu kata saus, ini kata baku, tapi kita lebih sering menggunakan kata saus dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebagian contoh dari kata baku dan tidak baku. Anak-anak, alhamdulillah ya, tadi kita sudah belajar tentang kata tidak baku. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Mengapa demikian? Karena dalam menuliskan atau menggunakan kalimat efektif ini,
yaitu menggunakan dari kata yang baku dalam kalimatnya. Untuk itu kita lihat yuk, bagaimana ya, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Selanjutnya yaitu ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Lalu yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Masih dalam ciri kalimat efektif, yang keenam yaitu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang ketujuh, melakukan penekanan ide pokok. Yang kedelapan, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Baik, kita bahas yuk tentang syarat kalimat efektif. Yang pertama, tentang kelogisan. Jadi kalau logis ini, unsur-unsur kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Misalnya contoh nih, kalimat tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Nah, untuk kalimat efektifnya, untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Jadi kata mempersingkat ini tidak efektif. Syarat kalimat efektif yang kedua yaitu ketegasan. Ketegasan di sini melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Misalnya kalimat tidak efektif bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Nah, ternyata kalimat efektifnya bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. Jadi terurut ya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke syarat yang ketiga mengenai kehematan. Kehematan di sini yang pertama, hindari sinonim kata. Misalnya kalimat tidak efektifnya, Yarsa rajin olahraga agar supaya sehat. Nah, kalimat efektif, Yarsa rajin olahraga agar sehat. Jadi kata supayanya tidak digunakan lagi. Yang kedua, hindari pengulangan jamak. Jamak ya, kalimat tidak efektifnya misalnya para hadirin dimohon berdiri. Kalimat efektifnya yaitu hadirin dimohon berdiri. Jadi kata para tidak digunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke syarat kalimat yang keempat yaitu ketepatan. Dalam ketepatan ini, suatu kalimat harus jitu sesuai dengan sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Misalnya saja kalimat tidak efektifnya, jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Nah, kalimat efektifnya, jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke syarat yang kelima, yaitu kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Misalnya kalimat tidak efektif, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, bentuk kalimat efektifnya, mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Atau boleh juga, mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Jadi seperti itu ya. Baik, selanjutnya syarat yang keenam yaitu kepaduan. Apa sih kepaduan? Kepaduan itu artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Misalnya kalimat tidak efektif, novel ini membahas persahabatan di sekolah. Nah, bentuk kalimat efektifnya, novel ini membahas persahabatan di sekolah. Jadi kata tentangnya tidak kita gunakan lagi. Nah, selanjutnya yaitu syarat kesejajaran, bahwa kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Misal kalimat tidak efektifnya, Junot menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Nah, kalimat efektif yang betul adalah Junot menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan.
Syarat kalimat efektif yang terakhir yaitu kesepadanan. Kesepadanan di sini yaitu struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur SPOK. Nah, SPK ini minimal yang digunakan dalam kalimat subjek dan predikatnya. Misalnya ada kalimat Johar belajar di kelas. Nah, Johar ini sebagai subjek kalimat, belajar adalah predikatnya, lalu di kelas adalah keterangan tempat. Jadi kalau kalian membuat kalimat Johar belajar itu juga sudah betul sebagai kalimat efektif. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi tentang kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya kalian akan mempraktekannya dalam memahami teks bacaan. Akan mengkategorikan kata baku, dapat menentukan juga kalimat efektif dalam suatu bacaan, lalu kalian akan menggunakan kata baku tersebut dalam kalimat efektif. Untuk itu kita tutup dulu ya pembelajarannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.